Oke, ini gua mau bahas satu hal nih, yang mungkin gua nggak tahu banyak yang relate atau enggak, tapi kalau gua baca di TikTok ya, balik lagi kenapa gua ngomong TikTok, karena kan gua nge-scroll TikTok, jadi infonya dari TikTok gitu. Cuma karena kita bukan ahli ya, jadi kita ngomong dari sudut pandang kita masing-masing aja. Experience masing-masing. Ya, ini lu berdua anak pertama, Oke, ya ya gue kan? ya Lu pertama, terus gua sama Nadib anak kedua, dan spesifiknya itu mungkin anak tengah gitu. Ya, nah, Nah, kita mulai dari anak pertama dulu deh. Nah, lu kalau misalkan lu pernah baca tentang cerita-cerita anak pertama gitu? yang gue dengar Sahnya? anak pertama lebih jenius, Oke, terus lebih cepat dewasa, ya, didewasakan mungkin bahasa lebih kan? dan lebih cepat ya tanggung jawab lebih besar ya gitu lah pasti lah itu. Karena harapan orang tua ya. Ya level orang tua ya. Berarti spesifik. Kalau misalkan lu baca dari kisah orang-orang, lu sangat setuju dengan hal itu. Ya karena yang gue rasakin setuju sih. Setuju banget ya. Kayak yang berat-beratnya pun lu setuju gitu. Iya. Yang enaknya, Gak enaknya setuju. setuju juga. Tapi emang apa yang gak enak? Enggak enak. Ya gua tahu, soalnya kan gua anak ketemu. Tanggung jawabnya ya. Tanggung jawab atau Lain sih. ya itu sih sama apa ya kalau yang di konten-konten parodi itu biasanya ngalah sama adek padahal adeknya udah SMA kayak gitu-gitu ya gitu ya paling kalau untuk jadi anak pertama paling ya bener sih tanggung jawab ya pasti yang utama dan ya pasti ekspektasi beban dari orang tua sih yang menganggap ya harus lebih dari orang tuanya. Nah ini menarik sih kalau gue ngomongin soal anak pertama ya karena gue pribadi anak pertama. Jadi gue pernah ngebaca suatu postingan terkait soal figur seorang orang tua lah gitu, misalnya kedua orang tua. Jadi ketika kedua orang tua itu udah pernah mencapai kesuksesan, ketika anak pertama ini lagi tahap ngerintis, itu kan pasti untuk gap buat melebihi orang tuanya itu kan pasti membutuhkan waktu yang lama, terutama kan Gen Z ya. Banyak banget tanggungan atau ya tanggung jawabnya juga, meskipun ya itu ekspektasinya. Jadi kayak karena jadi anak pertama harus bisa yang diandalkan, terus bisa jadi kuat, harus bisa serba untuk yang namanya memberikan contoh yang baik terhadap adik-adiknya itu biasanya. Nah itu yang kadang suka kayak, iya ya bener juga ternyata pas waktu sedewasa ini, ya udah mulai mikir ke sana arahnya. Kayak mulai mikir buat ngebahagiain mereka gitu. Justru kan anak pertama ini yang paling unik sih kalau dari sudut pandang gue, karena mereka sadar akan peran mereka sebagai seorang kakak, peran mereka sebagai seorang anak buat orang tuanya atau buat masyarakat sekitarnya gitu biasanya. Nah itu yang kadang suka mereka anak pertama tuh memikul beban yang nggak pernah diungkapin gitu biasanya. Gue juga ngeliat adik gue ataupun juga anak kedua atau mungkin anak terakhir gitu kan. Ya ngeliat kalau misalnya anak pertama tuh pasti ya juga punya pola pikir yang mungkin kolot juga hampir mengikuti orang tuanya karena memang basic mereka dari awal mereka dilahirkan kan semacam kayak percobaan lah kalau kata orang-orang zaman dulu ya, percobaan, dan mungkin ya itu hidupnya setelah mereka punya adik gitu kan. Nah pertama itu yang kadang suka ya ditelantarkan terus kayak ya udah biarin, dan ya udah waktu pas mereka dewasa mereka harus pilih jalan hidup mereka sendiri. Nah ada juga salah satu orang tua yang mereka tuh pengen dia tuh nggak jadi seperti orang tuanya, makanya diatur terus sampai semasa hidupnya itu. Gue nggak tahu sampai kapan itu kayak gitu. Nah itu yang beratnya di situ, karena sebagai makhluk hidup yang emang udah dianugerahi sama yang di atas juga ya. Nah, itu kan punya jalan untuk buat milih hidupnya. Iya benar. Iya itu sih kayak ya tau lah orang tua kan ya kita nggak pernah minta buat dilahirkan oleh siapa kan gitu pasti. Tapi karena kita bisa punya jalan hidup sendiri ya kita pasti bisa milih hidup kita sendiri. Kayak gitu. Enaknya sih selalu dapat baju baru ya. Waduh, Itu tuh. itu dia tuh. Baik banget ya. Kesimpulan baju baru. Berarti lu ngerasa karena lu anak pertama jadi selalu dapat baju baru. Iya. Terus adek lu dapat bekas lu. Iya gitu sih pasti. Itu yang Gitu ya. yang gue denger sih alasan tadi ya kenapa anak pertama lebih tinggi IQ-nya, cenderung lebih tinggi karena penjelasan sih gue lihat karena pas ini kan anak pertama, jadi pas itu orang tuanya itu fokus buat memberikan yang terbaik mulai dari pendidikan, nutrisi makanan, apa semuanya gitu. Tapi kalau begitu ada anak kedua ke split tuh kasih sayangnya bagi dua gitu. Betul. Jadi ya gitu lah, mungkin dapat privilege di sana.
Itu dari pandangan lu berarti kayak gitu. Iya, gitu yang gua. Ya, sejujurnya untuk bahas kayak gini kita perlu ahli ya, karena kita bukan ahlinya gitu. Tapi based on experience sebenarnya nggak apa-apa Based gitu. on gua baca. Iya, dibaca-baca. Soalnya kita juga Amin, pernah dibaca. kita nggak tahu kan apakah memang benar seperti itu, apakah ada penelitian atau enggak. Kita juga nggak pernah baca jurnalnya barangkali gitu kan. Ya itu. Cuma Ya, tapi gue penasaran sih. Kan Nadib, Haris, kita kan latar belakang dari Yuk, anak tengah. iya, Nah, atau anak kedua nih? anak tengah itu nah sebenarnya anak tengah itu Oke. definisinya kayak gimana dulu? Iya. Ada yang bilang definisi anak tengah itu ya Iya. perfect 3 orang. Tapi kalau misalkan 5 orang, anak tengahnya ketiga atau keberapa? ya, Kan nggak tahu. 2/4. Berarti 2/4 itu itu orang tengah juga Iya. harus ya. Tengah atas, tengah bawah. Iya kayak gitu. Biasanya kan Kayak identik kayak sebagai pengangat. Oh Dari atas ngebahu. Gitu. Untuk menjawab pertanyaan lo, mungkin gua bisa bilang cukup bersyukur lah. Oh Gua mungkin nggak merasakan yang beberapa orang lain mungkin rasakan gitu. Soalnya kalau lo bilang tadi anak pertama dapat baju baru terus adek lu dapat baju bekas lu, alhamdulillah gua enggak, karena kakak gua cewek. Ade lo yang Adek gua, nah ini kenapa gua bersyukur karena alhamdulillahnya nih kalau dibilang beberapa kan gua dengar katanya anak tengah itu harus jadi penengah gitu, harus ngejaga ego lah dan lain gitu ya. Gua pas gua baca kok pada sedih-sedih banget gitu kan, apakah emang sesedih itu gitu kan. Nah berat itu kayaknya. setelah gue baca-baca lagi ya kayaknya ini emang tergantung keluarga banget. Keluarga banget ya. Tergantung keluarga banget. Jadi untuk beberapa stereotip gue kurang setuju lah gitu kalau ceritanya sesedih itu gitu. Karena dari pandangan gue gitu, gue alhamdulillah yang pertama kalau dari barang alhamdulillahnya nggak pernah nih kayak bekas kakak selain karena cewek ya gitu. Tapi adik gue pun nggak pernah pakai baju bekas gue gitu. Jadi alhamdulillah tetap dibeliin baru gitu. Jadi apa yang gue punya berarti kakak adik gue juga punya hal yang sama gitu. Jadi Kayak adil loh. adil. Jadi berarti ya itu kan menandakan kalau emang tergantung dari masing-masing keluarga juga gitu ya, dari orang tua itu kan penting banget ya, karena kan kita waktu kecil nggak tahu apa-apa. Kayak gitu kan. Kalau dari lu gimana? Ya, nih baru nih. Gue mau ngonter pernyataan Sam tadi. Apa nih? Anak pertama dapat kasih sayang paling optimal sama nutrisi paling optimal. Itu. Kalau menurut gua kebanyakan ya kalau di pandangan gua ya, gua nggak tahu data ya asli kayak gimana, tapi kebanyakan kalau lu lihat nih adik kakak, lihat yang badannya kecil itu kakaknya. Iya. Iya. Oh my god. Udah jelas. Terus yang mukanya agak-agak stres-stres dikit, kakaknya. Adanya mah bahagia. Orang tuh udah lebih berpengalaman, ya kan? Oh ya. Pengalaman dari anak pertama. Betul juga. Coba Argumen menepis. Gitu. Yang pertama siklus percobaan. pertama banget ya. Siklus percobaan itu. Nah, tapi lu ngerasain jadi hybrid nggak? Lu kan punya kakak, punya adik. Lu jadi hybrid. Hybrid. Karena gue manfaatkan situasi itu. Kalau misalkan gue lagi butuh apa, misalkan lagi butuh duit, gue minta Kita kakak. tapi kalau misalkan lagi butuh sesuatu kayak yang lebih berat, gue biar adik gue. Itu jadi kayak gue reverse aja, katanya kan anak tengah itu harus dari apa kakak. Kalau misalkan kakaknya kena gagal atau gimana, harus nge-carry kakaknya, begitu juga tarik adiknya. Kalau gue kenapa nggak di reverse aja gitu kan? Gue bisa minta duit ke kakak, ke adik gue. Nah, kan bisa kayak gitu kan? Gue juga nggak tahu apakah itu hal yang benar atau enggak. Sebenarnya nggak benar juga sih kayak gitu. Tapi ya intinya kayak gitu lah. Gue nggak merasa semua anak tengah tuh kayak gitu. Bahkan yang orang-orang bilang alhamdulillah sih nggak seperti itulah. Jadi memang sangat tergantung dari keluarganya gitu kan. Soalnya waktu itu adalah teman gue sama Nadib cerita kalau dia teman gue sama Nadib tuh cewek punya pacar lah, nggak tau kayak udah putus kalau nggak salah. Dia cerita karena pacar itu anak tengah jadi katanya sih agak kurang diperhatiin. Nah dia nge-highlight anak tengah. Nah sebenarnya setiap dia ngomong kayak gitu gue kurang relate, jadi gue kurang bisa mendengarkan ceritanya karena emang anak tengah kayak gitu ya. Soalnya tuh ngerasa kayak gitu kan. Dia cerita lah pacarnya itu kayak kurang diperhatiin, beda dengan kakak dan adiknya. Menurut gua harusnya itu tergantung orangnya, bukan tergantung lu lahir di posisi keberapa, startnya di mana, kan beda itu tergantung orang banget. Itu. Jadi ingat film nanti kita cerita tentang adik. Nah, iya. Nah, termasuk di film itu gua kurang relate sebenarnya. Ada yang bilang
Di situ kan digambarnya kalau anak tengah itu kayak sedih, Iya. si Sheila darahnya. Terakhir disayang. Iya, disayang banget. Padahal ya sebenarnya nggak sebegitunya gitu kan. Balik lagi tergantung keluarganya. Ya kan mereka kalau dilihat-lihat dari latar belakangnya kan beda banget kan latar belakang Iya. keluarganya. Nah, itu yang membedakannya dari Iya. Jadi film itu, gue suka filmnya. Bener bagus juga direkturnya kan Nangga Dwi Sasongko, salah satu sutradara favorit gue. Wih. Cuma untuk menggambarkan anak kedua ya kayaknya nggak semua orang kayak gitu. Tapi kan ya namanya film kan Iya, pasti mayoritas. kan. Mungkin di Indonesia mayoritas kayak gitu. Oknum ini. Bisa jadi. Iya, anomali lah. anomali. Ya kayak gitu. Jadi intinya adalah ya semua mungkin kembali ke keluarga. Itulah kenapa kita cowok semua. Berarti kan harus jadi ayah, harus jadi kepala keluarga yang adil. Berarti kalau misalkan adil, mungkin anak lo nggak akan ngerasa kayak gitu. Ya itu. Alhamdulillah itu yang gue rasakan sih. Lo melihat sudut pandang seorang kakak terutama perempuan apa gimana? Sudut pandang kakak perempuan. Gue bingung nilainya gimana. Apa Bingung apa nilainya. Apa Gua- nilai itu? Maksud gua Bintang 5 gitu. ya kan enggak, maksud gua kayak selama ini kan kalau dari dalam keluarga kan mungkin dibagi kasih sayang kan rata gitu. Mungkin kalau dari sudut pandang lo gitu. Mungkin kalau lo ada punya sudut pandang lain yang kayak mungkin ada stigma orang justru anak perempuan pertama itu lebih tangguh gitu daripada anak laki-laki itu. Kayak lo pernah lihat gak sih kayak sosoknya atau apa gitu kayak dalam sudut pandang gue? Tangguhnya karena aku tahu bukan karena cewek. Ya, ya tangguhnya karena mungkin Karena anak pertama. anak pertama ya. Bukan karena dia cewek. Maksudnya Siapapun yang jadi anak pertama pasti harus. mungkin kali ya, karena gue nggak di posisi itu, jadi gue kurang tahu sih. Selama ini gue lihat orang tua gue ngelakuin itu kayak setara buat anak-anaknya gitu. Jadi mau kakak gue, mau adik gue, alhamdulillah sih dibikin apa ya setara. Tapi pernah ada suatu pembahasan waktu kakak gue nikah. Kakak gue kan nikah bisa dibilang pengeluaran lumayan juga. Terus orang tua gue bilang udahlah nggak apa-apa anak perempuan satu-satunya. Gue ingat kalimat itu. Tapi maksudnya bukan karena orang tua gue cuma peduli sama anak cewek, tapi karena gue anak cowok, adik gue juga cowok, berarti ya emang harus bisa mimpin, secara finansial emang harus lebih kuat dan lain-lain. Karena kan harus menikahi. Gue nangkepnya kayak gitu. Jadi bukan serta-merta karena orang tua gue peduli sama anak cewek doang, enggak. Gue mikirnya dulu kayak gitu. Betul. Jadi gak iri. Gak iri, sama sekali gak iri. Justru dia punya pandangan kalau memang jati dirinya sosok pemimpin ya buat Kalau cowok emang harus lebih. Iya, memang harus. Itu harus. Sesuai. Iya, harus disesuaiin aja. Gitu. Tapi untuk yang lain-lain sih aman. Kayak kebutuhan di rumah, kebutuhan di sekolah itu aman semua. UKT kan itu termasuk. Iya. Kan ada kan yang kayak kakaknya harus bayarin adiknya gitu. Itu kan sering terjadi gitu. Ya, ya, alhamdulillahnya sih. Provide gitu ya. Biasanya sih itu terjadi di generasi-generasi sandwich gitu. Betul. Apalagi anak pertama. Biasanya itu yang paling berat. Ya kalau misalnya emang dia udah masuk ke dalam circle ya maksud gua kayak ya itu generasi sandwich itu ya memang berat gitu. Tanggungan masih kan berat. Kita bisa nyari narasumbernya sebenarnya. Kebetulan pacar gue bisa jadi narasumber lah kalau misalkan untuk hal kayak Oh, gitu. bisa lah. Tentang apa? Hal berat itu bisa. Tentang sandwich generation. Tapi ya balik lagi ini dia. bukan. Ya biasa sharing pandangan aja sebenarnya. Gitu. Tapi kan dari based on experience kan. Bukan dari hal-hal yang bersifat teoritis, saintis gitu enggak. Kita Ya kan ya based on ya experience biasa. based on experience. Podcast bahasa Prancis juga bisa. Gitu. Boleh itu kita undang tuh ya. Kita undang aja. Boy. Yes. Itu dan gue setuju sih soal mengenai tentang anak ya kalau misalnya grow up itu dalam environment yang lingkungan keluarganya itu supportive ya pasti mereka Bener, setuju banget. Makanya kenapa jangan saat melihat orang-orang yang punya kok anak kedua susah itu ya padahal enggak ya karena memang di keluarganya enggak gitu. Nah, itu biar sih tergantung dari keluarga. Nah, itu kalau misalnya memang pemimpinnya ngerti cara buat provide. Nah, beda kalau halnya nggak didasari dengan ya apa ya? Ya itu kayak pola didik yang sadar akan rata adil gitu. Apalagi kalau misalnya orang tua yang hanya tahu memikirkan soal kerja gitu, memikirkan ya masa depan anaknya. Ya tahu masa depan anaknya soal uang ya kan, paling nggak jauh-jauh dari biaya, ya kan susu makan dan lain sebagainya. Tapi memang kasih sayang
apa ya, anak pertama gitu, terutama dalam orang tuanya, itu biasanya itu sangat-sangat penting banget sih buat keberlangsungan ininya dia gitu. Atau mungkin juga gue juga punya pandangan lain soal orang tua ya, terutama sama dalam sudut pandangan anak pertama nih. Ya, jadi kadang-kala tuh kita dalam hal misalnya melihat orang tua tuh banting tulang, itu juga kadang-kala kita ngerasa sebagai anak tuh untuk anaknya, untuk keluarganya juga sebetulnya. Tapi kadang-kala kalau seandainya lagi apa ya, lagi kayak beneran close gitu aja gitu, wah udah karena suka kayak muncul emosi-emosi negatif aja sih biasanya gitu yang jadi anak pertama gitu. Kadang mungkin karena juga capek juga gitu, belum lagi ya gue juga relate sih soal mengenai anak pertama itu cowok, terus juga masih dalam lingkungan keluarga saat mereka dewasa, karena ada dua kepala di situ, ada dua kepala, makanya kadang suka nggak sejalan. Nah itu makanya gue nyari kayak gimana caranya buat kayak menyelesaikan konflik itu, apakah harus perlu dia hidup mandiri, apakah emang udah saatnya mereka harus dilepas dan lain sebagainya. Nah itu sih sebenarnya. Dan kalau memang sejauh ini si orang tuanya udah mendidik mereka baik-baik, ya harusnya mereka percaya dong kalau si anak pertama ini ya bisa lah membawa jati diri mereka gitu, harusnya. Itu yang perlu jadi PR sih Kalau yang gue denger sih, anak pertama bakal, ini cowok ya, bakal terus di bawah kontrol bokapnya. Kalau masih minta duit dari bokap, gitu ya. jadi emang harus, kalau mau emang begitu ya emang harus bisa provide Diri sendiri ya. Itu sih, itu juga PR ya, buat bisa dipercaya. laki-laki di luar sana, terutama anak pertama, berjuang semangat terus. Iya. Ya. Nah itu yang mungkin hidden thoughts ya. Iya. Hidden thoughts from the anak pertama mungkin ya, tapi ya just ngalir aja. Hidup Pakai. ngalir aja. Tapi sisa ada lu berapa sih? 5 ya? Nah ini nih Ini 4. Cowok Nah, semua. Kalau gua, adik gua lahir ketika gua udah punya kesadaran kelas 2 SD. Kelas ya udah punya Kesadaran. kesadaran. Iya. apa nih? Jadi misalnya gua kan udah kayak hidup nih, hidup sekolah, punya rutinitas. ke luar negeri ingat gitu. Ya, enggak, gua nggak pernah keluar negeri. Nah, itu gua bakal punya adik gitu. Oh, nanti gua adik gua. Gak sadar. Iya, terus gua tumbuh besar sama adik gua. Nah, lu gimana tuh? Kayak, lah, itu gua punya adik nih kan. Ya, Gimana lu? bareng sih, tapi seru sih, jadi banyak momen main game bareng gitu. Momen berantem juga banyak, Pasti ada. pasti banyak. Pasti nih. Ya, tapi sejak gue umur 20 udah hampir nggak pernah ganggu. Lebih stabil ya? Iya, Lebih stabil. karena adek gue introvert juga. Oh, Jadi sibuk masing-masing soalnya. Tapi introvert itu stereotip gak sih, bro? nyambung nih. Baterainya udah habis, jadi kita cut dulu.